Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabus Shalah. Bermula ini itu kitab bab salat. Kitab ini menjelaskan tentang bab salat, semua yang berhubungan tentang salat. As-salatu bermula salat, al-mafrudatu yang difardukan, khamsun itu 5. Nah, salat yang difardukan bagi kita, untuk kita seorang mukmin yang sudah balik, yang berakal, itu ada 5 waktunya. Semua pasti udah tahu kan kapan saja waktunya. Nah, itu ada 5. Yang pertama siapa tahu? Zuhur. Kedua asar. Yang ketiga maghrib. Yang keempat isya. Yang kelima subuh. Nah, dari 5 waktu tersebut itu memiliki waktu tertentu awalnya dan akhirnya. Coba kita lihat. Adzuhru yaitu zuhur. Wa awalu waqtiha bermula waktunya zuhur, bermula awal waktunya zuhur. Zawalus syamsi itu tergelincir matahari. Wa akhiruhu dan bermula akhirnya waktu zuhur idza sara apabila telah jadi dhillu bayangan kulli syai'in tiap-tiap sesuatu misluhu seumpama ba'da setelah dhilli zawali bayangan tergelincir. Nah, sekarang kalau misalnya pakai jam itu kan sudah modern. Kalau misalnya pakai jam itu kita sudah mudah kita lihat waktu dan akhirnya. Tapi kalau misalnya kita lihat pakai tradisional pada zaman Rasulullah dan pada zaman-zaman terdahulu itu mereka melihatnya dengan lewat matahari. Bagaimana lewat matahari? Nah, di sini sudah jelaskan. Pertama awalnya waktu zuhur itu saat tergelincir matahari. Tergelincir matahari bagaimana? Ketika kita diri di depan di bawah terik matahari itu nggak nampak bayangan sama sekali, bayangan itu tertutup oleh kita. Ketika kita diri matahari di atas kita itu bayangannya itu tidak ada bayangan, kanan nggak ada bayangan, kiri nggak ada bayangan, depan nggak ada, belakang pun nggak ada. Nah, kalau misalnya akhirnya waktunya, bagaimana akhir waktu zuhur? Akhir waktu zuhur itu ketika bayangan itu sudah sama dengan ukuran kita. Misalnya kita ini ukurannya 145 meter. 145 cm ukuran kita. Atau kita bisa juga pakai benda atau kayu atau penyapu boleh juga. Itu kita letakkan di terik matahari, di bawah sinar matahari atau diri kita lihat. Misalnya kita itu ukuran tinggi kita 145 cm, itu kita lihat bayangan kita sama dengan ukuran kita. Nah, itu sudah habis waktunya. Sudah tidak ada lagi waktu. Itu akhir waktunya. Akhir waktu zuhur. Lewat dari itu sedikit itu udah enggak ada lagi waktu zuhur. Nah, selanjutnya wa asru dan waktu asar. Wa awalu waqtiha dan bermula awalnya waktu asar ziyadatu itu bertambah ala dhilli di atas bayangan misli yang semisal. Wa akhiruhu dan bermula akhirnya waktu asar fi ikhtiyari pada pendapat atau waktu ikhtiar illa dhilli sampai bayangan mislaini 2 semisal. Wa fi jawazi dan pada pendapat atau waktu jawas illa ghurubi sampai terbenam asyamsi matahari. Nah, selanjutnya itu asar. Kapan awal waktu asar? Awal waktu asar itu ketika sudah bertambah bayangan. Misal tadi kan akhir waktu zuhur itu bayangan dengan diri kita atau dengan benda yang kita letakkan itu sama dengan
bayangan sama dengan benda tersebut atau dengan diri kita. Nah, kalau waktu asar, awal waktu asar itu sudah bertambah. Misalnya bayangan kita ini 145 cm. Terus bertambah bayangan tersebut lebih tinggi tinggi dengan diri kita. Misalnya sudah 150 cm. Nah, itu sudah termasuk waktu asar, awal asar. Nah, di situ dikirakan waktu asar. Itu pada pendapat yang ikhtiar. Dan akhirnya pada akhirnya itu akhir waktu asar itu lebih sedikit bayangan 2 kali panjang. Maksudnya benda kita itu semisal di sini kan, misalnya sudah 2 kali lebih tinggi dengan benda kita, dengan diri kita. Misalnya bayangan kita 145 cm, itu 2 kali lipat lebih tinggi lagi, itu waktu ikhtiar. Itu pendapat waktu ikhtiar. Bagaimana maksud dengan pendapat waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar itu waktu yang dipilihkan oleh syariat. Untuk siapa? Untuk seseorang yang tidak dapat fadilah waktunya atau waktu yang utama. Maka ada itu di waktu ikhtiar itu waktu yang disyariatkan, waktu yang mendapatkan keutamaan sholat. Seandainya kita nggak sempat sholat waktu tersebut, nah ada waktu jawaznya. Waktu jawaz itu waktu terakhir atau waktu yang diberikan kesempatan terakhir. Nah, makanya dikatakan waktu jawaz, waktu kesempatan terakhir untuk kita boleh menunda sholat. Kapan waktu terakhirnya? Waktu terakhirnya yaitu waktu jawaz sampai terbenamnya matahari, udah mau masuk maghrib. Nah, itu waktu sangat terakhir. Sekira-kira kita tidak mampu sholat pada awal waktu, itu paling terakhir itu waktu jawaz lah, terbenam matahari, itu sudah habis asar. Tapi kalau misalnya kita masih mampu sholat di awal waktu, harus sholat di awal waktu, tidak boleh menunda-nunda lagi sholat di akhir waktu. Selanjutnya itu wal maghrib dan maghrib. Wa waktuha, dan bermula waktunya, wahidun, itu 1. Wahwa, dan bermula dianya 1. Ghurubu itu terbenam asyamsi, matahari. Wabi miqdari, dan sekadar, ma yu'adzinu, orang yang azan, wa yatawadda'u, dan berwudu, wa yasturu, dan menutup auratu, akan aurat, wa yuqimu, dan mendirikan ianya orang, as-salatu, akan salat, wa yusalli, dan salat ianya orang, kamsan, akan 5 apa? Rakaatin, 5 rakaat. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu maghrib. Idza, apabila, ghoba, apabila telah hilang, syafaq, akan syafaq, ahmaru, yang merah. Nah, waktu maghrib itu awal waktunya itu ketika terbenam matahari, itu waktu awal zuhur. Nah, kalau misalnya waktu akhirnya itu sekira-kira orang maghrib itu cuma sebentar. Paling singkat waktu itu waktu maghrib. Kalau dikira-kira misalnya orang maghrib terbenamnya matahari, salat azan ianya orang, setelah azan terus itu sekedar kita melihat sekadarnya orang azan. Setelah azan ia berwudu dan menutup aurat dan mendirikan salat. Dan salat itu 5 waktu. Maksudnya udah salat maghrib 3 rakaat, dia salat sunnah lagi, salat sunnah. Terus itu sekadar waktunya salat. Terus akhirnya itu ketika safaq merahnya hilang, itu pada akhirnya waktu salat maghrib itu cuma sekejap saja, nggak terlalu lama, mungkin sampai setengah sampai atau 45 menit lah.
Nah, biasanya kalau misalnya waktu maghrib itu kita melihat ada di langit itu berwarna kemerah-merahan, seperti ada pancaran matahari yang terbenam, kan warnanya merah. Ketika merahnya hilang, itu dikatakan kalau misalnya bahasa langit itu syafaq merah. Ketika warna merahnya hilang, itu hilanglah waktu maghrib, udah nggak nampak lagi warna merahnya, itu sudah hitam gelap. Itu sudah masuk waktu isya nantinya, itu nggak ada lagi waktu maghrib. Jangan nanti salat tunggu jam 8, jam 8 belum azan, padahal syafaqnya sudah hilang, itu nggak ada lagi waktu maghrib, sudah masuk waktu isya tuh, walaupun azan belum. Kalau pada saat kita ini kebanyakan begitu, tunggu salatnya lalai-lalai, salat maghribnya dikira sampai lama waktu maghrib, itu enggak. Itu akhir waktu maghrib itu hilang syafaq merah. Terus yang selanjutnya salat isya, as-salatu. Terus selanjutnya wa isya'u, dan isya, dan salat isya, wa awalu waktiha, dan bermula awalnya waktu isya, idza ghaba, apabila hilang syafaqu oleh syafaq ahmaru yang merah, wa akhiruhu, dan bermula akhirnya isya, fi ikhtiyari, pada pendapat ikhtiar. Pendapat ikhtiar apa tadi? Pendapat yang disyariatkan untuk seseorang untuk mendapatkan fadilah keutamaan sholat. Terus illa thuluthi, sampai sepertiga. Sepertiga apa? Al-laili, sepertiga malam. Wa fi jawazi, dan pada pendapat jawaz. Pendapat jawaz itu kesempatan terakhir maksudnya. Wa fi jawazi, pada pendapat yang jawaz, ila tulu'i, sampai terbit al-fajri tsani, sampai terbit fajar yang kedua. Nah, waktu isya itu awalnya waktu isya itu hilangnya syafaq merah, sudah habis maghrib tadi kan, maghribnya habis, hilang syafaq merah. Ketika habis maghrib langsung masuk isya, itu awal waktu isya, nggak ada lagi syafaq merah di langit, itu nggak ada lagi berwarna kemerah-merahan. Nah, itu awal waktu isya. Terus akhirnya kapan? Akhirnya itu kalau pendapat yang pendapat ikhtiar tadi, kita mendapatkan keutamaan sholat itu pada sepertiga malam. Sepertiga malam itu seumpama kalau misalnya kita lihat jam itu sekitar jam 4 atau jam 4 lah, sepertiga malam kan. Nah, itu masih mendapatkan keutamaan sholat. Tapi kalau menurut pendapat yang jawaz, itu saat terbit fajar yang kedua. Saat terbit fajar kedua itu agak warna kemerah-merahan juga sih. Kalau misalnya warna-warna fajar itu agak kemerah-merahan, tapi nggak nampak merah putih itu seperti apa namanya ya, seperti matahari mau keluar, tapi agak nampaknya beda. Kalau nggak kita perhatiin tuh nggak nampak. Itu akhir waktu isya. Wasubahu, dan subuh, wa awalu waktiha, dan bermula awalnya waktu subuh, tulu'u, itu terbit fajri tsani, fajar yang kedua, wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu subuh, fi ikhtiyari, pada pendapat ikhtiar, ila isfari, sampai waktu yang cerah atau sampai pagi ya. Wa fil jawazi, dan pada pendapat yang jawaz, ila tulu'i, sampai terbit asyamsi, matahari. Nah, subuh itu awal waktu subuh itu ketika terbit fajar yang kedua. Terbit fajar kedua tuh seperti yang Ustazah bilang tadi, waktunya agak matahari itu sudah seperti nampak ingin keluar. Kalau nggak kita perhatiin itu nggak nampak, tapi kalau misalnya kita dalam gelap itu nampak sedikit. Terus akhir waktu subuh itu, kalau menurut pendapat yang ikhtiar, itu waktu yang sudah cerah, sudah nampak waktu pagi. Ini udah tahu kita bahwa ini sudah pagi. Itu kalau misalnya pendapat yang ikhtiar. Bagaimana pendapat yang jawaz? Pendapat jawaz itu saat terbit
matahari. Itu pendapat yang Jawas. Itu pendapat yang Jawas adalah pendapat yang kesempatan terakhir.